Meski sedang berpuasa, jangan sampai menghentikan aktivitas pesiar kita. Kenapa? Karena Indonesia terlalu indah jika didiamkan saja. Dan Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda menapaki jejak Islam di kota Wali, Gresik, Jawa Timur. Menapaki peradaban Islam di Nusantara seakan tak ada habisnya. Kali ini di Sisi Kota saya akan mengajak Anda berkelana ke kota Wali, yaitu kota Gresik. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda berziarah ke makam salah satu tokoh di Wali Songo. Tidak afdol rasanya jika ke kota Gresik namun tidak berziarah ke makam satu ini. Ya, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa juga disebut dengan Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah wali tertua dari Wali Songo, ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Setiap hari makam waliullah ini dipadati peziarah. Jika akhir pekan, peziarah yang datang bisa mencapai 5.000 orang. Salah satu yang istimewa dari makam Sunan Gresik adalah bentuk nisan dan jirat makamnya. Berbeda dengan bentuk makam Sunan lainnya yang menggunakan kayu jati, nisan dan jirat makam Syekh Maulana Malik Ibrahim berdasarkan bahan dan hiasannya menurut para arkeolog didatangkan dari Gujarat. Gaya tulisan Arab di batu nisannya menggunakan gaya kaligrafi Kufi dan Naskhi. Selepas khusyuk mendoakan Syekh Maulana Malik Ibrahim, saatnya melihat sekitar. Di Gresik terdapat perkampungan Arab terutama di daerah makam Sunan Gresik ini. Kondisi tengah kota Gresik yang tidak ramah agrikultur membuat masyarakat sekitar lebih memilih berdagang sebagai mata pencaharian utama. Salah satu warga kampung Arab Gapura Gresik adalah Hasan Hashim Al-Habsyi. Hasan merupakan pemilik perusahaan keluarga yang bergerak dalam produksi sarung tenun manual ATBM. Alat tenun bukan mesin. Hasan ini adalah generasi ketiga. Usaha sarung tenun ini diawali sang kakek, dilanjutkan ayah Hasan, dan kini diwariskan kepada Hasan dan sang adik. Dahulu, warga kampung Arab di sekitar makam Syekh Maulana Malik Ibrahim mayoritas perajin sarung tenun. Seiring makin sulitnya bahan baku dan perajin yang tidak ada penerus, kini di kampung Gapura hanya tersisa 10 perajin saja. Proses pembuatan sarung tenun memang tergolong rumit. Pembuatan pola yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi membuat tidak semua orang mampu mengampu bisnis ini. Dilanjutkan dengan pemintalan benang, pewarnaan benang, dan proses penenunan yang membutuhkan jam terbang, juga proses penjualan yang tidak mudah. Ya mungkin mereka juga kebanyakan yang kerja ini sepuh gitu juga. Kalau prosesnya itu serumit? Proses kita 9 proses memang agak rumit Pak. Apalagi dengan sekarang bahan yang agak susah juga, impor semua kan dari Cina. Maka tidak heran harga per lembar sarung tenun bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Namun kualitas dan keindahannya memang tidak ada duanya. Seperti yang dikerjakan oleh Bu Atik. Bu Atik yang sudah bekerja 25 tahun membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk menenun selembar sarung. Mata awas dengan tangan tangkasnya menenun benang berwarna satu persatu. Suara khas benturan mesin tenun dari kayu jati jadi saksi tekunya para perajin sarung tenun hingga menghasilkan sebuah mahakarya sandang yang elok. Jadi ini ada yang kuning ini 2.200 benang. Dipintal dengan warna hijau begini. Motifnya namanya kembang mustamin. Dan yang unik warnanya ini, warna apa Bu ini Bu? Setan. Warnanya gilap setan. Itu beneran loh. Ya, warnanya disebut gilap setan. Para perajin pun tidak tahu asal nama itu. Namun setelah diperlihatkan hasilnya oleh Hasan, perubahan warna sarung yang tertimpa cahaya matahari berubah-ubah antara warna kuning dan ungu. Fahamlah saya mengapa disebut gilap setan. Di kampung Gapura masih terdapat beberapa rumah lama. Salah satunya yang berada di Jalan Malik Ibrahim Gang 7. Rumah yang usianya ditaksir hampir 2 abad ini masih berdiri tegak dengan arsitektur aslinya. Kusen jendela lebar, daun pintu megah, dan lekukan detail hiasan atap masih tampak abadi. Rumah yang juga dijadikan tempat berdagang sarung ini pun masih nampak apik. Di dalamnya bermacam motif sarung terpampang menarik mata. Salah satunya adalah Ali, pemuda yang tinggal di Surabaya ini mencari sarung untuk menyambut bulan Ramadan sembari berziarah. Ali pun menyempatkan diri untuk memilih sarung yang dirasa paling pas di hati.
Ya karena di sini banyak pengrajinnya, jadi untuk milih corak, milih motifnya juga banyak gitu kan, jadi banyak pilihan gitu. Harganya? Juga terjangkau, juga murah. Berziarah dan melihat pembuatan sarung tenun sudah. Saatnya mencari referensi kuliner bertema Arab. Saya pun menuju restoran Abu Ali. Restoran yang ada di Raya Nyai Ageng Pinati ini menyajikan kuliner otentik Timur Tengah. Menu andalan mereka adalah nasi Arab mix. Selain itu yang cukup unik adalah gulai ubus dan surhab bil lahem. Penasaran? Tidak perlu menunggu lama, makanan pesanan saya pun datang. Ini kalau sudah buka dong langsung ini namanya gulai ubus. Jadi ubus tuh ini kayak renyah gitu, terus gulainya gulai Timur Tengah yang kapulaganya kuat gitu, rasanya kayak di Arab. Habis itu ini adalah nasi mix, jadi 3 macam nasi dalam satu piring. Ini adalah nasi hafsah, nasi mandi, kemudian nasi surbian. Jadi 3 macam nasi, ya kan? Pasti kenyang. Dan ditutup adalah ini. Ini namanya saya harus nyontek karena namanya susah banget. Namanya adalah surbahab bilahem, kan? Ini daging kambing, jadi dicincang kecil-kecil, kemudian dibikin seperti bubur. Semuanya enak. Mari kita tunggu waktu buka puasa. Salah satu pelanggan setianya adalah Jack. Meski tinggal di Jember, saat ke Gresik, Jack dan koleganya selalu menyempatkan ke resto yang baru buka 2 tahun ini. Kalau saya pribadi sih nasi kapsah ya, nasi kapsah with lamb. Kenapa? Ya karena sajiannya sama rasanya itu istimewa. Istimewanya kayak apa? Ya kalau mau ngerasain makan nasi kapsah seperti di Timur Tengah, datang ke sini aja. Semuanya seotentik itu, benar. Nah, ziarah makam Sunan, sarung tenun manual yang memukau, hingga menu Arabian sudah saya coba. Anda belum? Ayo ke Gresik, keburu lebaran loh. Gancar Wicaksono, Heru Sudarmanto, Gresik, Jawa Timur.